Balik lagi bersama Alan Suryana di sini. Yes, 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 yes. Well, di kesempatan kali ini sebenarnya gue pengen apa ya namanya? Trading santai aja. Lagi mau ngulik strategi baru. Well, kalau strategi barunya sih sebenarnya ini kayak em, apa ya namanya ya, kayak biasa aja sih. Gue mau pakai long trade. Jadi kayak tradingnya lebih lama dan juga gue mau pakai terra sharing gitu loh. Terra sharing dalam artian uh, gue mau campaign jalan dan banyak banget kondisi market sekarang itu memaksa kita untuk campaign di tengah jalan dan oleh karena itu gue mau apa ya namanya gue pengen coba praktekin itu aja sebenarnya. Nah di kesempatan kali ini kayaknya emang pas banget waktunya untuk gue melakukan itu gitu loh. Dan ini sebenarnya sih gimana ya namanya ini follow the trend tapi jadi kita sebenarnya teringin ngikutin tren aja dan kita nggak usah ngelawan tren, kita nggak nyari momen EOA, kita cuma ikutin arus aja. Nah kan kalau kalian lihat di sini em, arusnya itu ke bawah nih dan kalau kita butuh konfirmasi dari TF5, TF5 pun juga udah menunjukkan adanya indikasi untuk eh, ke bawah gitu karena SMA 5 dan SMA 13-nya udah berpotongan dan seperti kalian lihat ya ini gue masih pakai apa namanya masih pakai indikator yang sama cuma sekarang stokastiknya gue pendekin ke 533 dan oke, sekarang gue ke ini momennya udah pas karena gue pikir dia bakalan jatuh. Jadi, aduh, mestinya gue bikin 7 menit ya. Atau 6 menit. Nggak apa-apa, telat. Fix. Nah, ini kan kompen jalan nih guys. Jadi 20, 50. Nanti kalau misalkan dia naik lagi, ya udah, nanti kita balik arah lagi gitu loh. Kita langsung apa? Kalau misalkan dia candlenya itu ada di atas garis ini, baru gue naikin ke 125 gitu. Tapi dengan catatan trading time-nya diperpendek gitu. Jadi apa namanya? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah, guys. Sistemnya Terra sharing, guys. Bukan Terra Jana. Ya, oke, gue lagi nunggu momen dia ada di atas 15. Untuk realnya, oke kita cek aja dulu. Ini juga sebenarnya momennya juga lagi down. Kita ambil 8 menit. Jadi nungguin 2 candle. Nah, ini udah mesti di kompen lagi. 125. Kita ambil 6 menit. Ke 7 menit aja. Kita ambil 7 menit. Nah, terus yang di sebelahnya pasti naik lagi. Belum. Nungguin 2 candle aja deh, biar lebih kelihatan terstruktur gitu loh tradingnya. Enggak. Karena gue suka yang rapi-rapi guys. Gak suka yang berantakan guys. Itu mencerminkan pribadi lo. Nah, gimana caranya mengorganisir hidup lo? Kita mulai dari yang sederhana aja guys. Yang sederhana tahu apaan? Yes, merapikan uang di dompet lo. Kalian suka nggak ngerapin uang di dompet kalian? Kalau gue sih suka banget. Gue paling demen ngerapin dompet gue supaya tertata rapi gitu loh. Biar enak gitu ngambil duit ya. Oke, kita tunggu di 5 menit. Ini kita tunggu di
sorry, ke 7 menit. Ini udah jauh naiknya. Kita ke 50 aja. Tera seri. Kita tunggu nih pergerakannya. Lepas 5 menit. Ini udah 5 menit dan pergerakannya masih stabil. Kalau emang mesti gue kompen lagi, gue kompen di sini. Ini stabil. Stabil. Kita suka yang stabil. Jadi harapannya apa? Nah, ini kan kalau kalian lihat nih, ini yang $20 nih AUD USD nih sebenarnya udah bisa kita sell. Cuma sayang banget kalau di sell. Nah, kalau yang AUD USD yang 50-nya juga udah bisa kita sell. Kita tunggu aja. Di sell juga nggak ada artinya. 0,4 perak ada. Hidup. Susah bener kayaknya. Gini nih kalau trading nggak pakai kacamata ajaib nih. Nggak bisa ngeliat masa depan. Wah, asik. Aduh. Oke. Tuh kan. Lo ngaco lo. AUD USD, Tera sharing. Ini BPJPY. Masih stabil, santai bener. Kalau gue lihat di TF5-nya dia bakalan bisa naik lagi sih. Nah kalau dia naik lagi, gue kompen lagi gitu. Gampangnya aja gue udah siapin ke 780. Itu udah tinggal sisa 3 menit. Tuh kan. Udah renyah. Kalau Opit mainnya cadas gitu. Kalau Opit ya bayangin aja berapa. Ibarat kata lo mau kompen tapi kompen nggak jadi gitu. Opitnya gue kompen gitu. Bukan lossnya yang di kompen, Opitnya gue kompen. Ya dong, bener dong kata gue. Ini kan bener dong. Opitnya gue kompen. Kan lossnya. Nah, ini udah ketemu nih. Ini waktunya kita naikin nih ke level berikutnya. 3 menit terakhir ke 125. Kita tinggal naikin ke 2 menit. 3.30. Oke. AUD USD 30 loss. Mengerikan kawan-kawan. Ini tinggal sisa 1 menit. Dan gue extend aja deh ke 2 menit. Gak apa-apa. Masih banyak waktu kok. Nah. Widih, ini berapa?
Ini kita mainin di 3.30 ya. Biasa. Jagoan kalah dulu guys. Kita tinggal tunggu 40 detik terakhir. Yes. Oke, ini masih ada bisa dibalikin. What? Masih bisa ke sell, lumayan. Balik. Duh. Yang ini opit nih kayaknya nih. 50 detik lagi nih. Oh, ini juga opit. Wow. Wow, di tackle. Wow, di tackle. Wow, di tackle semuanya. Edan. Wah, balik modal. Dibalik modal. At least nggak loss banget lah. Aha. Ini udah momen pembalikan belum? Nampaknya dia mau naik lagi. Koreksi apa? Kok mengerikan ya? Oke. Jadi gue mesti compensate sekali lagi $780. Kita pantau dulu. Oke, kita pakai 5 menit aja. 5 menit. Stokannya juga di mentok sih di atas. $780. Oke, kalau lo misalkan emang kayak mau mecahnya pun juga sebenarnya gampang. Jadi 780 kalian bagi 2. Atau kalau emang rajin ya kayak dibagi 3 bisa. Oke, jadi kalau misalkan 780 ya dibagi 2. Oke, jadi gue kasih simulasi aja deh di akun real buat kalian. Misalkan seperti ini nih. Gue ambil 4 menit nih ke bawah nih. Jebret. Gitu. Di satu titik yang sama lagi gue ambil. Nah, nanti gue tinggal tunggu di 2 menit. Jadi gue nungguin candle ini kelar dulu. Gitu. Nah ini ini gue lagi ngelawan tren nih guys. Enak katanya di sini. Oke, kalau ada waktu gue jual. Oke, gue salah langkah di sini. Enggak salah langkah. Cuma kecepatan aja. Banyak banget rapor merahnya guys. No problem. Kan? Nampaknya salah arah kan, beneran guys.
Elah, elah. Aduh, sebelum terlambat lah. Gua selamatkan dulu lah. Ya enggak? Ya dong. Sebelum terlambat. Ya, gue mestinya emang udah harus apa namanya balik arah gitu. Harusnya udah ngelawan arah waktu di level berapa gitu. Gue maksudnya udah ngebalik lagi gitu. Karena ini bukan momennya. Momennya lagi naik terus nih. Lagi tonggak. Gak bisa di cancel. Gak bisa. Gue ngeluarin ini gue lah. Obat anti miskin. Cerot. Obat anti miskin. Keluarin lagi obat anti miskin ya. Cerot. Cancel aja lah. Pede aing mah. Seru. Jadi tadi yang 780-nya loss semua ya. Yang 390-nya pun loss semua. Dan oleh karena itu gue mesti ngelakuin kompen 2 kali. Gitu. Nah, 2 kali 2000. Ini namanya juga sistem kompen jalan. Track lagi jalan ya kita kompen. Mau opit juga kita kompen. Enggak. Nanggung guys. Well, yes. Udah profit lagi. Udah balik profit. Harusnya hitungan gue harusnya udah balik profit. Kita tinggal tunggu hasil akhirnya. OPT berapa sih? 700-an ya. Lumayan. Nah, ini enak juga sebenarnya nih. Ini enak juga nih. Tunggu dulu lah. Berapa opitnya. Wuns banget ya. Oh, ternyata gue opit gede, guys. Oh. $2.000. Well, udah segitu aja. Intinya ya itulah intinya. Kalian kadang apa ya namanya? Kalian ngerasa bakalan balik arah, reversal. Tapi kalau kita liatin stokastiknya karena sudah ada di titik kritis, orang juga nggak akan pikir bakalan naik terus gitu kan. Gila dia ambang masa mau naik terus gitu. Dan ini juga waktu kita lihat di TF5-nya, ini juga naik terus gitu. Kasar banget permainannya. Di TF10-nya pun juga naik terus. Nah, kita tuh lagi nyari dalam pencarian titik kritisnya, guys. Nah, ternyata ya gitu. Intinya sih apa ya? Kita harus tahu kapan kita harus mengikuti arus dan kita harus tahu kapan kita harus melawan arus. Nggak selamanya kita melawan arus kita menang, nggak selamanya kita ngelawan arus kita kalah juga gitu. Jadi kita harus tahu dan kita harus jadi nelayan yang pintar. Karena quotes gue yang sering gue tulis di grup Trabar gue, nelayan yang kuat bisa bertahan sampai akhir, nelayan yang pintar tahu kapan harus berlabuh, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus mengatur arahnya.
Dan seperti yang kalian lihat di video ini, level berapa? Level 6 ya? Ya, level 6. Level 6 gue tembus, anjing. Ngeri juga. Intinya sih, ya itu, kalau kalian tahu kapan kalian harus ngikutin tren, ya ikutin. Kalau kalian nyeleneh kayak gue nih di video ini, kalian nggak boleh tiru nih. Ini video sebenarnya agak berbahaya juga buat newbie, karena ini sebenarnya gue ngelawan tren. Yang gue pikir tadinya dia udah downtrend, ternyata setelah gue cuk 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 cuk, ternyata dia uptrend guys. Itulah, makanya rajin-rajin ya guys, kedepannya zoom out grafik kalian, nggak selamanya yang kalian lihat di potongan atau di yang terbuka saat itu menunjukkan indikasi tren yang benar, nggak selamanya, dan itu kalian harus ingat ya guys. Oke, segini aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan mungkin kalian bisa ngikutin teknik kompen apa namanya, kompen Tera sharing, bukan Tera Jana, asik. Oke, dah segitu aja. Salam profit, happy trading, love you all. Bye.